wabarakatuh. Saya Ilmiatul Hasanah, perwakilan dari kelompok 9, akan membacakan tentang materi pendidikan Islam pada zaman Orde Lama. Praktek pendidikan zaman Indonesia Orde Lama sangat dipengaruhi oleh pendidikan Hindia Belanda, karena pada zaman dahulu Indonesia dijajah oleh negara Belanda ini. Praktek pendidikan zaman kolonial Belanda ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan penduduk pribumi secepat-cepatnya melalui pendidikan barat. Praktek pendidikan kolonial ini tetap menunjukkan diskriminasi antara anak pejabat dan rakyat biasa. Hal ini yang membuat rakyat Indonesia semakin terpuruk akan hal pendidikan. Pendidikan Islam zaman Orde Lama. Keberadaan pendidikan Islam pada zaman Orde Lama ini telah diadakan atau telah dibentuk Kementerian Pendidikan Pengajaran Pendidikan atau PPK. Dengan dibentuknya PPK ini telah diadakan berbagai usaha, terutama mengubah sistem pendidikan dan menyesuaikan dengan yang baru, yang sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hasbullah tahun 2001 halaman 74. Menteri Pendidikan Pengajaran atau PPK Ki Hajar Dewantara mengeluarkan instruksi umum yang isinya memerintahkan kepada semua guru atau semua kepala sekolah untuk yang pertama yaitu mengibarkan sang merah putih tiap-tiap hari di halaman sekolah. Yang kedua, melakukan atau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, menghentikan pengibaran bendera Jepang atau menghapuskan nyanyian Kimigayo atau nyanyian lagu kebangsaan Jepang. Menghapus pelajaran bahasa Jepang. Dan yang terakhir, memberi semangat kebangsaan kepada seluruh murid. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 hingga sekarang, kebijakan pendidikan di Indonesia termasuk pendidikan Islam mengalami pasang surut yang ditandai dengan berbagai macam peristiwa. Pada tahun 1950, ketika kedaulatan di Indonesia telah pulih dan semakin disempurnakannya pendidikan Islam, dibentuklah panitia bersama Profesor Mahmud Yunus dari Departemen Agama dan Mr. Hadi dari Departemen P dan K. Hasil dari rapat panitia ini yang dilakukan pada bulan Januari tahun 1951 diantaranya yaitu pendidikan agama Islam diberikan mulai kelas 4 di sekolah rakyat. Di daerah yang agamanya kuat, di daerah yang agama Islamnya kuat seperti Sumatera, Kalimantan, maka pendidikan diberikan kepada kelas 1 sekolah rakyat dengan catatan bahwa mutu pengetahuan umumnya tidak boleh kurang. Berikutnya, di SLTP dan SLTA atau umum dan kejuruan diberikan pendidikan agama sebanyaknya 2 kali dalam seminggu. Pendidikan agama diberikan kepada siswa minimal 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari kedua orang tuanya. Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Jepang. Pendidikan Islam pada masa Orde Lama. Penyelenggaraan pendidikan agama setelah Indonesia merdeka mendapat perhatian yang serius. Hal ini dengan adanya peristiwa bantuan-bantuan yang diberikan kepada lembaga sekolah yang berlandaskan agama Islam atau bisa disebut dengan madrasah. Oleh sebab itu, perjalanan sejarah pendidikan Islam di Indonesia sejak Indonesia merdeka sampai tahun 1965 yang lebih dikenal dengan masa Orde Lama berbeda dengan tahun 1965 sampai sekarang ini. Pada periode Orde Lama, berbagai peristiwa dalam
perkembangan dunia pendidikan banyak yang terjadi. Di antaranya yaitu pada tahun 1945 sampai 1950, landasan ideal pendidikan adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan falsafah Pancasila. Perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde Lama. Perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde Lama berkaitan dengan peran pendidikan agama yang mulai resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1946. Lembaga ini secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Indonesia. Secara lebih spesifiknya, usaha ini ditangani oleh bagian Islam yang mengurus masalah pendidikan agama. Next, dalam salah satu nota Islamic Education in Indonesia yang disusun oleh bagian pendidikan Departemen Agama pada tanggal 11 September 1956, tugas bagian pendidikan agama terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama memberi pengajaran agama di sekolah negeri dan partikulir, memberi pengetahuan umum di madrasah, dan mengadakan pendidikan guru agama serta pendidikan hakim agama Islam negeri. Berdasarkan dari keterangan di atas, ada 2 hal penting yang harus diketahui, yaitu yang pertama pengembangan atau perkembangan madrasah, dan yang kedua yaitu pengakuan madrasah sebagai lembaga penyelenggaraan pendidikan. Berikutnya, jenjang pendidikan dalam sistem madrasah dalam Orde Lama diantaranya yaitu Madrasah Ibtidaiyah, jenjang pendidikannya 6 tahun, Madrasah Sanawiyah, jenjang pendidikannya 4 tahun, dan Madrasah Aliyah, pendidikannya 4 tahun. Kemudian kurikulum dalam sistem madrasah. Penyelenggaraan terdiri dari sepertiga pelajaran agama dan sisanya pelajaran umum. Menanggapi kesan buruk yang terlekat pada madrasah, yaitu pelajaran umum madrasah tidak akan mencapai tingkat yang sama dibandingkan dengan sekolah negeri atau umum. Baiklah, kiranya cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dari kelompok kami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.